Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu memahami makna kehidupan dan persiapan kita untuk akhirat. Yuk, siapkan hati dan pikiran untuk belajar bersama Ibu. Tema kali ini adalah ketika kehidupan telah berhenti. Materi bab 7, mata pelajaran PAI untuk kelas 5 SD. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari akhir adalah kepastian yang telah Allah janjikan dalam kitab-Nya. Sebagai bagian dari rukun iman, keyakinan terhadap hari akhir memberikan kita petunjuk untuk hidup lebih bermakna, penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengingat Allah. Dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama mendalami 3 hal penting, yakni makna hari akhir, kemudian kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari akhir, dan hikmah besar yang bisa kita petik dari keimanan kita kepada hari akhir. Semoga melalui video pembelajaran ini menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersiap menghadapi hari yang pasti akan tiba. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Terlihat sekelompok orang sedang menguburkan jenazah. Apa yang terlintas di benak kalian saat melihatnya? Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merenung, atau bahkan merasa takut. Sesungguhnya, kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tidak ada yang bisa lari darinya. Gambar ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ketika seseorang meninggal, seluruh harta, kekuasaan, atau popularitas tidak lagi berguna. Yang ada hanya amal ibadah dan perbuatan baiklah yang akan menemani kita di alam kubur. Dari gambar ini kita belajar bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Maka, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang itu? Mari kita jadikan momen pembelajaran ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Baik, gambar selanjutnya ini adalah menggambarkan tentang apa? Nah, pasti kalian melihat ada gambar orang-orang yang sedang dilanda kepanikan, kan? Ini menggambarkan bahwa ketika nanti terjadi hari kiamat atau hari akhir, maka seluruh manusia, seluruh makhluk hidup akan mengalami kematian. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini hancur dan kehidupan di dunia ini berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apa yang dimaksud? Nah, benar ya. Kalian pasti tahu bahwa hari akhir itu adalah hari kiamat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna hari akhir.
Tapi sebelum itu, kalian apakah pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Kemudian bagaimana perasaan kalian melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta ini? Yaitu hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh supaya selamat, tidak ada satupun yang bisa lolos dari hari kiamat nanti. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran. Perhatikan Quran Surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Sambil bersama-sama kita membaca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Digambarkan manusia berhamburan seperti laron. Tahu laron? Laron itu adalah sejenis serangga yang beterbangan. Kemudian digambarkan gunung-gunung meletus, gempa bumi yang sangat dahsyat, ya, seperti tsunami. Itu digambarkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Kemudian disertai planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur binasa. Bisa dibayangkan kan seperti bagaimana hari kiamat itu sangat terjadi, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Oleh karena itu, mari kita renungi bersama-sama bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan hari kiamat itu termasuk rukun keberapa coba? Rukun ke-5. Nah, kemudian apa macam-macam hari kiamat itu? Ternyata hari kiamat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Contoh kiamat sugro. Kiamat sugro sudah banyak terjadi di sekitar kita. Beberapa contoh kiamat kecil yaitu meninggalnya seseorang, kemudian gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah mengerti yang termasuk kiamat sugro, bukan? Jadi kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun nanti akan mengalaminya. Kemudian untuk mengetahui tentang kiamat kubro, kita lanjutkan mempelajarinya. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro juga disebut dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Bahkan para malaikat juga tidak ada satupun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Disitulah salah satu bukti bahwa keimanan kita kepada hari akhir, yakni meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Nah, anak-anakku, pernahkah kita mendengar tanda-tanda kiamat kecil yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW? Tanda-tanda ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa akhir zaman semakin dekat. Kita harus semakin berhati-hati. Salah satu tanda yang nyata adalah munculnya berbagai fitnah di tengah masyarakat. Fitnah ini bukan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga segala sesuatu yang mengaburkan kebenaran, memecah belah umat, dan menimbulkan kerusakan. Kemudian banyak bermunculan nabi palsu yang mengaku mendapatkan wahyu. Mereka menyesatkan orang-orang dari jalan yang benar dan merusak akidah umat Islam. Selain itu, tanda lainnya adalah meluasnya kebohongan dan kesaksian palsu. Kejujuran menjadi hal yang langka, sementara dusta justru dianggap biasa. Kesaksian palsu pun sering digunakan untuk menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi. Kita juga melihat semakin banyaknya perbuatan riba. Harta dikumpulkan dengan cara yang tidak halal tanpa peduli pada kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan jiwa manusia. Dan yang tak kalah menyedihkan adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka. Mereka lupa akan jasa dan hak kedua orang tuanya hingga memperlakukan mereka dengan kasar, bahkan mengabaikan mereka di usia senja. Nah, anak-anakku, tanda-tanda ini seharusnya membuat kita merenung apakah kita telah menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. Apakah kita telah menjadi bagian dari solusi atau justru sadar menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Mari kita bersama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki diri agar ketika hari akhir benar-benar datang kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda-tanda kiamat besar,
Yang pertama adalah salah satu tanda yang mencengangkan adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Ketika peristiwa ini terjadi, pintu taubat akan ditutup dan manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki amal mereka. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal, makhluk penuh fitnah yang akan menyesatkan banyak manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai keajaiban palsu, menguji keimanan umat Islam hingga ke titik yang paling berat. Kemudian selanjutnya di tengah kekacauan itu, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk menghancurkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman nanti untuk memimpin umat Islam kembali ke jalan kebenaran. Namun, belum usai cobaan itu, keluarlah makhluk Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang akan membawa kerusakan besar di muka bumi ini. Kehadiran mereka menjadi ujian yang paling berat bagi manusia yang tersisa. Selain itu, akan muncul seekor binatang melata dari bumi yang berbicara kepada manusia. Binatang ini membawa tanda pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Lalu terjadinya dukhon atau awan debu yang menyelimuti bumi, membawa bencana besar dan kesulitan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, langit akan memperlihatkan tanda-tanda yang tak pernah terjadi sebelumnya, yaitu gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab, sebagai peringatan terakhir bagi manusia sebelum kiamat yang benar-benar terjadi. Anak-anakku, tanda-tanda ini adalah peringatan yang jelas dan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan hari kiamat akan tiba, tetapi yang pasti adalah tugas kita itu untuk mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, amal yang ikhlas, taubatan yang tulus, dan memperbanyak amal yang baik ya. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab berikutnya adalah tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari akhir. Tentunya ada di video berikutnya ya.